Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Sadriani, guru IPA SMP Negeri 8 Mimika, dan kali ini kita akan membahas tentang materi asam. Pertama, larutan asam. Ciri-ciri larutan asam. Berasa asam, bersifat korosif yang dapat merusak berbagai benda logam maupun non-logam, dapat mengubah lakmus biru menjadi merah, memiliki pH kurang dari 7, menghasilkan ion H+ jika dilarutkan dalam air, dan bersifat elektrolit atau dapat menghantarkan arus listrik. Contoh larutan asam. Yang pertama, ada asam klorida atau HCl. HCl ini terdapat di dalam lambung kita yang berfungsi untuk membantu mencerna protein dengan mengaktifkan enzim pepsin, juga membunuh bakteri dan patogen yang masuk bersama makanan. HCl juga terdapat di dalam cairan pembersih keramik, porselen, dan toilet, seperti yang kita kenal dengan Porstek, Fixa, dan lain-lain. HCl juga digunakan untuk membersihkan logam atau pengawetan baja, juga untuk mengatur pH dalam proses industri seperti pengolahan makanan dan air. Contoh larutan asam berikutnya, ada asam nitrat atau yang kita kenal dengan HNO3. HNO3 biasanya digunakan dalam produksi pupuk, bahan peledak, dan zat pewarna. Selanjutnya, ada asam sulfat atau H2SO4. H2SO4 biasa digunakan dalam produksi pupuk, pemrosesan logam seperti pembersihan dan pengawetan, dan pembuatan bahan kimia lainnya seperti asam fosfat, asam klorida, dan contoh asam berikutnya ada asam askorbat atau C6H8O6. Asam askorbat ini terkandung di dalam vitamin C. Kemudian ada asam benzoat atau C7H6O2. Asam benzoat biasa digunakan sebagai pengawet di dalam saus tomat. Contoh asam berikut ada asam asetat atau C3COOH yang kita kenal juga dengan asam cuka. Kemudian ada asam karbonat atau H2CO3 yang terkandung di dalam asam juga terdapat pada buah-buahan. Seperti pada buah apel terdapat asam malat atau C4H6O5, dan ada asam tartarat atau C4H6O6 pada buah anggur. Dan pada buah jeruk terdapat asam sitrat atau selanjutnya larutan basa. Ciri-ciri larutan basa yaitu berasa pahit, bersifat kaustik dan licin saat dipegang, dapat mengubah lakmus merah menjadi biru, memiliki pH lebih dari 7, menghasilkan ion OH- jika dilarutkan dalam air, dan bersifat elektrolit atau dapat menghantarkan arus listrik. Contoh basa. Yang pertama, ada natrium hidroksida atau NaOH. NaOH biasa digunakan sebagai pembersih saluran air dan bahan baku dalam berbagai industri dan produk rumah tangga, seperti sabun mandi dan deterjen. Contoh basa berikut ada amonia atau NH3. NH3 terkandung di dalam pembersih kaca. Kemudian juga ada kapur bangunan atau CaO. Contoh basa yang lain ada magnesium hidroksida atau MgOH2. MgOH2 ini terkandung di dalam obat mah seperti Proma, Milanta, dan lain-lain. Kemudian ada juga soda kue atau NaHCO. Selanjutnya, derajat keasaman atau pH. pH netral yaitu berada pada angka 7. Kemudian
Kurang dari 7 bersifat asam. Semakin rendah nilai pH, berarti semakin kuat tingkat keasaman larutan tersebut. Untuk pH di atas 7 bersifat basa, dan semakin tinggi pH larutan, maka semakin kuat sifat basa yang dimiliki oleh larutan tersebut. Indikator asam basa. Indikator asam basa adalah alat atau senyawa yang dipakai untuk mendeteksi senyawa asam dan basa. Umumnya, indikator asam basa akan berubah warna apabila dikenai senyawa asam ataupun basa. Indikator asam basa yang biasa digunakan yaitu kertas lakmus. Kertas lakmus ini terdiri dari kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Pada larutan basa, lakmus merah akan berubah menjadi biru. Dan pada larutan yang bersifat asam, lakmus biru akan berubah menjadi merah. Indikator asam basa berikutnya ada indikator universal yang memiliki beberapa pita warna yang dapat berubah ketika dicelupkan pada suatu larutan sesuai dengan pH larutan tersebut. Kemudian juga ada pH meter yang bisa mengukur pH larutan tersebut. Selain indikator yang sudah disebutkan tadi, di sekitar kita juga terdapat indikator dari bahan-bahan alami yang juga bisa berubah warna ketika bereaksi dengan larutan asam ataupun larutan basa. Yang pertama ada bunga kembang sepatu, ada bunga bougainville, ada kulit manggis, ada kubis ungu, ada kunyit, dan terima kasih dan sampai jumpa.